Pertanyaan berikutnya masih menjawab tentang budidaya ikan gabus. Ini dari Bapak Budi yang ada di Jakarta. Saya melihat di video YouTube-nya Pak Suwandi, pemijahan di tempat Bapak menggunakan kolam bis beton dengan populasi satu kolam diisi satu pasang. Yang mau saya tanyakan Pak, apa kelebihannya Bapak menggunakan kolam bis beton? Kenapa kok tidak menggunakan kolam kotak atau kolam terpal? Terima kasih Pak. Pertama memang saya menggunakan kolam bis beton ini kita mengambil dari sisi praktisnya. Ya, saya ingin memberikan contoh atau edukasi kepada semua masyarakat yang menonton video saya agar berpikirnya simpel saja. Ya, dalam hal budidaya ikan gabus agar mudah ditiru, agar mudah dilakukan oleh siapa saja. Ya. Contoh misalkan, ini kan kolam bis beton nih. Pertama kita mudah untuk mendapatkannya. Kita telepon ke toko bahan bangunan, mereka jual bis beton seperti ini. Mau butuh berapa saja kita bisa langsung telepon dan pasti langsung dikirim. Kita tinggal sedikit menambal sambungan itu sudah jadi bisa dipakai. Waktunya singkat, mudah didapat, waktunya singkat, mudah ditiru. Ya, dan orang yang melihat itu akan respect, ingin segera mencoba. Dibanding kalau kita sekarang mau membuat kolam pemijahan, kita berpikir kalau saya memberikan contoh, kolam ini kolam kota yang ukurannya besar, apalagi ada keramiknya, aduh, itu orang lihat sudah nggak tertarik untuk ikut budidaya. Apalagi teman-teman yang modalnya sangat terbatas, mereka nggak mau ikut-ikut. Wah, modalnya pasti banyak. Belum lagi mikir materialnya, belum lagi mikir tukangnya, belum lagi mikir makan siang, ya, snack tukang-tukangnya, belum lagi upah tukangnya juga. Yaitu waktu-waktu itu sudah ada di pikiran orang yang melihat. Ya, tapi dengan bis beton ini simple, praktis dan mudah untuk didapatkan. Tidak perlu menggunakan keahlian khusus untuk membuat kolam bis beton seperti ini. Kemudian dari sisi manfaat pemijahan, hasil pemijahan, induk ikan gabus itu yang mijah di kolam bis beton ini akan lebih mudah dia saling bertemu gitu kan. Jadi misalkan dari sini putar sini ketemu lagi jantan betina, sini muter lagi ketemu. Sehingga proses pemijahan itu akan segera cepat berlangsung. Ya. Nah, termasuk juga untuk proses penjinaan bagi teman-teman yang mengambil ikan gabus dari alam atau dari tempat yang ikan perairan umum. Yang mengambil ikan gabus yang liar bukan hasil budidaya. Bisa langsung kelihatan hasilnya. Contoh misalkan jantan betina dicampur di situ. Langsung kelihatan hasilnya itu begini. Jodoh dan tidaknya ikan itu nanti langsung kelihatan. Misalkan nyampur tuh, kolamnya luas. Kita nggak tahu jodoh dan tidaknya karena pada saat di dekat si betina itu didekati oleh jantan, lari luas kolamnya. Tapi kalau kolamnya sempit, kesini betina jantan ketemu. Kalau dia itu sudah jodoh, ada harapan untuk dijodohkan jodoh, nggak akan berkelahi, nggak akan bertarung. Dan sebaliknya, kalau di situ kelihatan tidak berjodoh pun langsung kelihatan. 2 malam dicampur di bis beton ini, dia langsung kelihatan kalau tidak jodoh. Akan bertengkar, entah betina, entah jantan, pasti ada yang luka. Sehingga kita bisa langsung mengambil langkah, kan gitu. Dibandingkan kalau misalkan kolamnya luas kita taruh sepasang. Kelihatannya jodoh, padahal itu nggak jodoh karena apa? Betina lari terus dikejar oleh si jantan. Nah, ini ada sisi praktisnya pada saat kita kenapa memilih bis beton ini untuk menjadi tempat untuk pemijahan ikan gabus. Dan alhamdulillah sampai hari ini ribuan orang sudah menggunakan kolam bis beton ini untuk pemijahan ikan gabus. Ya. Dan di situ saya sangat bersyukur sekali banyak yang sudah berhasil juga dari pemijahan kolam dengan bis beton ini. Sehingga apa? Lebih praktis, lebih mudah untuk dilakukan. Nanti pada saat teman-teman atau pemirsa sekalian mengembangkan dalam jumlah banyak mudah.
mau butuh Pak 100 bis beton untuk 100 pasang, bisa langsung telepon datang. Nah ya, oke ya. Untuk apa yang bertanya dari Jakarta, ini bisa dilakukan dengan cara yang praktis. Dan juga tempat-tempatnya itu tidak harus memakan tempat yang luas. Kalau memang satu pasang ini saja, satu bis beton ini sudah bisa digunakan untuk mijahkan, kenapa kita harus cari tempat yang luas? Ya, kalau memang tempatnya luas ya lebih muat banyak lagi bis beton seperti ini. Tapi kalau tempatnya sangat terbatas, kita cukup saja menggunakan bis beton. Ya, kalau satu bis beton ini setiap bulan bisa menghasilkan satu tetesan, taruhlah misalkan antara 2.000, 3.000 sampai 5.000 ekor satu bis beton ini. Kan sudah bisa dihitung berapa kita ingin penghasilan dari pemijahan ikan gabus ini. Kalau satu bis beton itu menghasilkan minimal istilahnya 3 juta tiap sekali penetasan. Kalau punya 100 bis beton, kan? Sudah 300 juta kita mendapatkan bibit dari pemijahan bis beton yang ini. Padahal kalau kita membuat kolam yang luas, butuh berapa modal yang harus kita keluarkan untuk membuat kolam yang besar. Oke ya, semoga sukses untuk Bapak yang ada di Jakarta. Saya masih tetap akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar dunia ikan gabus. Jangan kemana, ikuti channel ini terus.